ada tanda-tanda kontraksi dan bayi aku termasuk cukup besar untuk aku yang kecil. Jadi dokter menyarankan aku untuk diinduksi gitu supaya bisa lahir secara normal. Jadi dari hari apa ya, hari Rabu minggu lalu aku udah minum obat buat pelunak rahim, tapi tidak ada kontraksi. Akhirnya sampai hari Sabtu masuk rumah sakit untuk diinduksi. Diinduksi di rumah sakit sekitar 4 kali induksi ya. Rasanya mules dan sedap lah pokoknya. Cuman setelah 4 kali induksi cuman ada kontraksi doang, tapi nggak ada pembukaan. Akhirnya dokter memutuskan untuk operasi sesar. Iya dong, pasti ya. Sedih banget pas nemenin karena kita udah takut kalau kenapa-napa di operasi, tapi ternyata ya itu udah normal buat orang yang bisa bicara. Dokter-dokter di sini ya itu udah operasi normal aja buat mereka. Terus ya akhirnya ya udah sempet nangis sedikit terharu pas dia diinfus. Soalnya Tasya kesakitan kalau diinfus, dia suka kayak terus saya kasihin aja pasti, tapi kayak udah gitu tenang. Tasya juga tenang. Pada saat operasi kan anestesi banyak terpengaruh di bawah anestesi kayaknya, jadi aku nggak kerasa apa-apa sih, alhamdulillah. Jadi sakitnya pas mules diinduksi itu lumayan sih sakit ya, tapi masih bisa ketahan. Terus pas operasi juga perasaan aku kayak cuman digoyang-goyangin doang, tiba-tiba ada suara bayi nangis gitu. Jadi nggak terlalu ngerasain banyak sakit. Banyak ngobrol katanya Randi cerita ke aku udah lupa pas lagi di operasi kayak gimana, tapi kata Randi aku ngomong mau sama di operasi, ngobrol sama dokternya. Kemudian aku masuk ruang operasi itu jam 3 sore, 3.15 anaknya udah lahir. Jadi alhamdulillah lancar, cepat, dan bayinya langsung nangis. Jadi alhamdulillah sehat semuanya. Ini serak gara-gara begadang. Jadi gara-gara begadang aku nggak batuk sama sekali, tapi suaranya hilang gitu. Tiba-tiba pagi ini suaranya hilang. Tapi alhamdulillah sih lebih banyak bahagianya pastinya. Semua sakit-sakit yang dialami selama induksi, sekarang pasca operasi sesar kan masih sakit gitu, jalan masih susah. Tapi kalau udah peluk bayi itu rasanya udah hilang semua. Jadi ya bersyukur pastinya, dan aku senang banget. Alhamdulillah ditemenin Randi, ditemenin keluarga juga yang suportif, yang mau bantuin aku. Apalagi 24 jam pertama setelah operasi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah ada Randi yang jadi papa sih. Randi udah gendong baby Udah berani gendong. Oh bener-bener hebat banget. Dia berani gendong, apa kalau bisa dia nyusuin dia nyusuin. Iya, kita sebelumnya udah diajarin juga sama bidan-bidan di Brawijaya. Terus kita juga udah ikutan kelas. Jadi memang ya awal kan disiapin untuk lahiran normal. Jadi kayak udah ikut kelas hypnobirthing. Kita juga udah ikutan kelas merawat bayi, menyusui. Tapi tetap aja sih semua yang di kelas itu ya buat pegangan kita aja. Tapi realitanya pastinya kita tetap belajar gitu. Kayak aku menyusui juga masih susah gitu kan, masih ada tantangannya, tapi semua itu dilalui sekarang. sekarang kondisi baby sebenarnya merah ya? Iya alhamdulillah sehat, tapi babynya lagi kena alergi dari makanan yang aku makan sih katanya, tapi kita belum bisa tahu makanan apa, karena kan aku makan banyak banget, jadi belum ketahuan dia alergi apa. Cuman sekarang kulitnya ruam semua merah. Cuman kata dokter anak ya biasalah, bayi baru lahir masih sensitif. Ini mirip siapa kira-kira? Berebutan ya? Hidungnya biar Mukanya semuanya mirip, alisnya doang mirip. harusnya buat Alisnya botak dia.
rambutnya tebal alhamdulillah. Ini jadi kado trennya di bulan Ramadan. Iya alhamdulillah ini jadi kado buat aku dan suami dan keluarga. Semoga memang bayinya jadi anak soleh, jadi penyejuk keluarga kita, jadi penyejuk kita juga. Buat dokumentasi itu nggak apa? Iya ada. Cuman ketika operasi kebijakan dari rumah sakit dan dari dokter nggak boleh video masuk. Jadi Randi aja yang pegang kamera gitu. Ya, tapi kan Randi bukan videografer profesional ya, jadi tahu sendiri gimana gambarnya. Gimana perasaannya? Udah mengambil apa? Bingung mau ngambil dari angle yang mana. Kalau misalnya angle dari bawah, aku ngeri sendiri nanti jatuh kamera. Ya, ya kita taruh aja. Kita kemarin taruh di meja gitu di samping. Jadi dari kamera bisa ngeliat aku lagi megangin Tasya, lagi megangin Tasya. Sebenarnya banyak ngobrol ya sih kalau biar video kayak Ini kan cucu pertama dari dua-duanya. Enggak, mamaku cukup tahu. Randi cukup. Berarti lebih ini dong anestesi gimana? Iya, pengen gendong terus nunggu aku. Terus ya udah siap aja buat nurture the baby. Lebaran nanti gimana Tasya? Kan yang baru lahir. Jam berapa? Aku emang nggak punya kampung sih, nggak pernah mudik. Jadi insya Allah lebarannya di sini. Tapi alhamdulillah lebaran kali ini kita ada anggota baru di kampung kita. Berarti siap lagi nih Kak untuk tambah anak lagi nih Kak ya? Oh belum. Tapi udah kepikiran juga nih kan? Nggak kapok tapi harus dengan kemarin proses yang Enggak sih, tapi kan normal. bagusnya berjalan. Heeh. Pengennya sih 2-3 tahun lagi. Rencana berapa nih? Aku pengennya 2 aja, tapi dia pengennya 5 gitu. Oh, banyak ya. 2 aja. Biar rame. Aku bilang cobain dulu 1. Cobain dulu 1 Penggadangnya. Penggadangnya. Ini baru 3 hari udah enak selama. Tapi Asi udah keluar. Alhamdulillah udah keluar ASI, walaupun ya pasti masih belajar lah dari penempatannya, perekatannya gitu kan, masih sakit-sakit juga. Jadi ya itulah perjuangannya. Akan ada pembagian tugas di rumah nggak sih nanti mungkin seperti apa? Kayaknya kita natural aja sih sebenarnya. Siapapun butuh apapun itu kayak kita saling butuh. Kayak misalkan kemarin pas aku belum bisa gerak itu pasti Randi semua yang ngurusin, gendongin, nempatin ke aku pada saat mau dikasih ASI. Kemudian kalau misalkan mau sendawa dia. Kalau di rumah sakit kan masih digantiin popoknya sama suster. Tapi mungkin nanti di rumah. Ya kasihnya ya sesuai kebutuhan dia sih. Akan ada Dennis. Naninya mungkin ada sih tapi sekarang belum dapat. Gitu. Tapi kalau asisten di rumah ada, tapi kalau nanti khusus baby belum dapat. Tasya akan break dulu di bimbingan antenatal seperti apa sama Enggak sih kalau break, tapi selama pasca melahirkan ini pemulihan dan penyesuaian sama bayi pastinya nggak ngambil kerjaan dulu, paling aktif di sosial media aja gitu. Setelah udah pulih, udah ready lagi buat kerja, mungkin ya bulan-bulan Juli udah. Tasya foto babynya dong, boleh nggak? Udah ada, tadi ada video juga. Ada video ya? Mau dikirimin kemana? Foto aja kak, foto aja. Barusan aja aku videoin. HP. HP-nya Tasya yang merah. HP Tasya yang merah. Ica. Kayak di depan ada yang berkue atau apa ya? Oh. Ini dulu deh kesini dulu ya. Bocah. Oh
ya tadi. Tasya, Mas sebelah sini. Mirip siapa nih? Jidatnya papanya kayaknya. Alisnya dia, alisnya. Ini ada alisnya. Berapa hari Tasya rencana di rumah sakit? Dari Sabtu. Dari Sabtu Besok pulang. besok ke Bali. Udah dapat semuanya. Aku naik 18 kilo. 18. Sebanyak itu. Bakal diet ketat jadi kalau setelah lahiran. Ya diet sehat sih. Heeh. Karena kan rencananya nyusuin. Jadi kita lihat deh gimana progresnya. Yang jelas aku naik banyak banget 18 kilo. Jelas kalau lapar makan. Lihat kan pipinya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah bayinya kan juga gede. Jadinya banyak juga kebagian nutrisinya. Tasya babynya berat panjang. Tadi 3,47 kilo, panjangnya 49 cm. Randy tadi pengennya 5 anak ya. Melihat perjuangan Tasya yang anak pertama seperti ini masih tetap juga pengen buat gitu. Oh, masih belum bisa dimatangin sekarang sih keputusan itu karena kita juga baru 3 hari. Mungkin nanti kalau udah berbulan 1 tahun udah mulai kerasa gimana sih challenge-nya. Kalau udah mulai masuk sekolah, udah bayar-bayaran sekolah. Nah, itu pasti kan. Oke. Harapan kan ya harapan. Doa dan harapan. Oh iya. Tadi makna nama anak. Apa? Makna arti Artinya bangsawan yang sejahtera. Tapi sebenarnya anaknya Randi Tasya. Ya semuanya pokoknya doain kita bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak kita, bisa menuntun dia untuk jadi anak yang beriman dan bertakwa, jadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa negara, dan bisa jadi penyejuk hati bagi kita semua. Amin.